Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia dari kelas Biologi B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fotosintesis. Kita ketahui fotosintesis adalah proses menghasilkan karbohidrat dari bahan karbon dioksida dan air. Dalam proses fotosintesis ini, cahaya sangat berperan penting sebagai sumber energi untuk menghasilkan karbohidrat. Reaksi fotosintesis terjadi dalam dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi pada grana kloroplas, sedangkan reaksi gelap terjadi pada stroma kloroplas. Di dalam reaksi terang terbagi menjadi dua, yaitu reaksi terang non-siklik dan reaksi terang siklik. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang reaksi terang non-siklik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang reaksi terang non-siklik pada proses fotosintesis. Disebut reaksi terang karena reaksi ini baru dapat terjadi kalau ada cahaya matahari. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu yang namanya fotosistem. Fotosistem ini merupakan pusat reaksi terang di mana fotosistem akan menyerap energi dari cahaya matahari. Ketika cahaya datang, fotosistem akan menyerap energi dari cahaya yang menyebabkan elektronnya terlepas dan ditangkap oleh akspektor primer. Setelah akspektor primer menangkap elektron, dia akan melepaskan kembali elektron dan ditangkap oleh valedoksin atau Fd. Kemudian valedoksin akan melepaskan elektron dan ditangkap oleh NADP+ reduktase. Nah, elektron akan digunakan NADP+ reduktase untuk membentuk NADPH. Selanjutnya kita akan ke fotosistem 2. Ketika cahaya datang, energi akan diserap oleh fotosistem 2 yang menyebabkan elektron pada fotosistem 2 terlepas dan ditangkap oleh akspektor primer. Kemudian elektron itu dilepas dan ditangkap oleh plastikuinon atau PQ. Kemudian plastikuinon ini melepaskan elektron dan ditangkap oleh kompleks sitokrom. Kemudian elektron ini dilepas kembali dan ditangkap oleh pastosianin. Nah, di sini tadi pada fotosistem 1, ketika cahaya datang, elektronnya itu dilepaskan. Akibatnya fotosistem ini kekurangan elektron. Nah, kekurangan elektron di fotosistem 1 dipenuhi oleh elektron dari pastosianin. Jadi elektron pada pastosianin ini diberikan dari fotosistem 1 supaya dia tidak kekurangan elektron lagi.
Nah, ketika elektron itu berjalan dari ekspektor primer ke plastoquinone ke kompleks sitokrom, elektron itu akan melepaskan energi sehingga bisa terbentuk ATP. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan reaksi terang siklik. Sama dengan di awal tadi, pada fotosistem 1, ketika cahaya terang datang, fotosistem 1 akan menangkap energi dari cahaya ini. Kemudian elektronnya akan terlepas. Kemudian elektron tersebut ditangkap oleh ekspektor primer. Kemudian elektron pada ekspektor primer ini akan dilepaskan dan ditangkap oleh veledoksin. Veledoksin kemudian melepaskan elektron dan ditangkap oleh kompleks sitokrom. Nah, di kompleks sitokrom ini kemudian melepaskan elektronnya dan ditangkap oleh pastosianin. Pada pastosianin kemudian melepaskan elektron kembali ke fotosistem 1. Jadi di sini elektronnya hanya berputar-putar saja. Namun ketika elektron itu melewati kompleks sitokrom dan pastosianin atau PC akan menghasilkan ATP. Jadi reaksi siklik itu hanya menghasilkan ATP saja. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang reaksi gelap dalam fotosintesis. Reaksi gelap dalam proses pengubahan CO2 dan komponen lainnya menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Nah, di gliseraldehida 3-fosfat ini nanti akan digunakan untuk membentuk glukosa. Caranya bagaimana? Mari kita simak video berikut ini. Reaksi gelap atau siklus Kelvin. Reaksi gelap terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama reaksi fiksasi, kedua reduksi, ketiga adalah regenerasi. Dimulai dari tahap pertama reaksi fiksasi. 3 molekul CO2 akan disatukan dengan 3 molekul ribulosa bifosfat. Untuk menghasilkan 6 molekul 3 fosfogliserat. 3 molekul CO2 disatukan dengan 3 molekul ribulosa bifosfat dan menghasilkan 6 molekul 3 fosfogliserat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim Rubisco. Rubisco adalah enzim yang paling melimpah, paling banyak di kloroplas. Ini adalah tahap fiksasi. Kemudian 6 molekul 3 fosfogliserat ini akan diubah menjadi 6 molekul gliseraldehida 3-fosfat. Dalam pengubahan 6 molekul 3 fosfogliserat ini menjadi 6 molekul gliseraldehida 3-fosfat dibutuhkan ATP sebanyak 6.
Ketika ATP sudah digunakan, maka sisanya adalah ADP. Selain dibutuhkan ATP, reaksi ini juga membutuhkan NADPH. Menggunakan NADPH, setelah NADPH digunakan, sisanya adalah NADP+ dan H+. Bahan 6 molekul 3-fosfogliserat menjadi molekul gliseraldehida 3-fosfat ini disebut dengan tahap reduksi, di mana dalam mengubah ini dibutuhkan 6 ATP dan 6 NADPH. 6 molekul gliseraldehida 3-fosfat, kemudian 1 molekul keluar sebagai hasil dari reaksi gelap, sedangkan 5 molekul sisanya 5 gliseraldehidrat 3-fosfat itu akan diubah kembali melalui serangkaian reaksi dengan menjadi 3 molekul ribulosa bifosfat. Dalam pengubahan 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat menjadi 3 molekul CO2 dibutuhkan ATP. ATP sebanyak 3 ATP sudah digunakan menjadi 3 ADP. Nah, tahap ini disebut dengan tahap regenerasi. Mungkin itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.